balik ke kampung. Oke, baik Bu Usna. Nah, kita mulai dengan coaching kita ya, Bu Usna. Bu Baik Ibu. Oke, Bu Usna. Nah, saya akan menanyakan tujuan utama Bu Usna dalam dunia pendidikan, dalam sebagai guru, sebagai seorang istri, dan sebagai seorang anak. Tujuan utamanya seperti apa? Bisa Bu Usna ceritakan? Baik Bu Putri, tujuan utama saya itu, tujuan utama kalau misalnya kita bilang ke dunia pendidikan, kita mau siswa-siswi kita itu atau peserta didik itu harus yang religius, harus mandiri, dan juga harus mempedulikan lingkungannya. Kenapa saya ingin peserta didik atau ingin murid-murid saya itu harus religius? Karena kalau masalah kita bilang pintar, mungkin hampir semua manusia itu pintar Allah ciptakan. Nah, kalau untuk berreligius atau mereka mempunyai berakhlak mulia, seperti kan bertakwa kepada Allah, mungkin itu sudah ditinggalkan dengan pelan-pelan. Nah, religius di sini kita kan bisa melihat dalam kita mengajar itu sebelum kita memulai pembelajaran itu kan ada apa namanya berdoa. Nah, berdoa atau kita bisa membuka pembelajaran kita dengan salam dan juga berdoa. Di dalam salam dan berdoa disitulah mereka terdidik untuk peserta didik kita religius, yaitu apa namanya bertakwa kepada Allah. Berarti dengan mereka meyakinkan diri mereka atau motivasi intrinsik mereka dengan kita tanpa kita menyuruh mereka untuk berdoa di awal pembelajaran mereka memang sudah memulai pembelajaran itu dengan doa. Setelah mereka berdoa, ada saya sampaikan sedikit. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kita selalu harus berdoa karena semua yang kita peroleh hari ini atau ilmu yang kita dapatkan hari ini itu Allah kasih keberkahan, Allah kasih manfaat untuk diri kita dan juga untuk orang lain. Nah, di situ mereka terdidik atau motivasi dalam dirinya itu sebagai orang yang atau peserta didik yang religius Ibu Putri. Nah, untuk mandiri, mereka harus memang mandiri tanpa harus harus mandiri itu harus benar-benar menguasai sendiri, belajar sendiri gitu kan. Dan mereka juga harus mempedulikan lingkungan. Nah, di tempat sekolah saya yang baru itu karena mungkin berada di daerah dekat-dekat dengan hutan gitu kan. Jadi saya lihat di situ bahwa kepedulian siswa itu untuk peduli lingkungan atau membersihkan lingkungan itu agak sedikit. Ada satu fakta yang saya lihat di depan saya ini ketika pertama saya masuk ke situ sampai sebelum saya menetapkan bahwa mereka harus peduli lingkungan gitu kan. Jadi apa namanya di depan saya itu begitu mereka jalan ke kelas kan ada Jangan sampah nih yang berserakan di dari depan apa ya? mereka seperti apa menyepelekan kayak disepak sampahnya gitu kan bukan diambil dikutip taruh ke dalam tong sampah. Nah disitulah saya tertarik untuk membuat prakarsa perubahan yang sudah kita buat itu loh Bu Putri kan. Ya, Jadi dengan saya menerapkan atau saya kasih ini langsung langsung saya ceritakan terus semua Ibu ya. baik Bu. Langsung saya ceritakan terus Baik, saya akan ya mendengarkan dengan seksama. sampai ke aksi mungkin aksi apa tujuan-tujuan yang sudah saya buat tadi itu. Nah di situ mereka bukannya mengambil sampahnya. Tadi itu begitu saya sampai itu saya ambil sampah. Saya kasih contoh nih Bu, kasih contoh kepada siswa-siswa saya di sana. Saya ambil sampahnya, saya kutip taruh ke tong sampahnya. Eh, secara terus menerus saya berbuat seperti itu, secara terus menerus saya kasih contoh, bahkan saya pernah ambil sapu menyapu di depan mereka. Dari situlah mereka mungkin ada rasa apa namanya ada rasa malunya gitu Ibu kan. Ibu biar kami aja Bu yang sapu Ibu, biar kami aja yang kutip Ibu. Oh bagus, nggak apa-apa silakan. Berarti dengan kita kasih contoh kepada mereka, mereka terbangun sendiri motivasi untuk membersihkan lingkungannya seperti itu Ibu Putri.
Oke, baik sekali Bu Usna pengalamannya di sekolah baru ya. Nah, Bu Usna, rencana yang akan atau yang sudah dilaksanakan apa saja Bu Usna? Rencana seperti yang mungkin dalam saya berceritakan tadi sudah masuk dalam rencana rencana saya ya Bu Putri, karena saya lihat di situ siswanya apa namanya siswanya yang kurang, bukan tidak ya, kurang rasa peduli terhadap lingkungannya, harus kita suruh gitu kan. Jadi maunya saya di situ Bu Putri, mereka mereka itu harus ada motivasi motivasi dalam dirinya dengan kita kasih kasih contoh tadi, itu mungkin termasuk dalam rencana saya Bu ya. Saya kasih contoh setiap setiap hari itu saya keliling, setiap hari itu saya kutip sampah sendiri di depan mereka. Bahkan awal-awal itu nggak saya suruh dulu, dengan mereka melihat kita kasih contoh seperti itu, mereka ada motivasi dalam diri diri mereka untuk peduli terhadap lingkungannya, Ibu. Oke, baik Bu Usna. Nah, sesuai jalur Tirta, identifikasi rencana, apa saja kesempatan yang sudah Ibu lakukan atau yang sudah Ibu terima dan Ibu alami? Bagaimana Bu Usna? Kesempatan dalam saya menjalankan dunia pendidikan ini, baik Bu Putri, kesempatannya mungkin dalam dalam saya berbagi praktek baik terhadap teman-teman sejawat saya di sekolah, Bu Putri kan. Jadi semua yang saya dapatkan di LMS, semua yang kita dapatkan di pendidikan guru penggerak, saya imbaskan kepada teman-teman saya di sekolah. Saya berkolaborasi dengan mereka, tetapi mungkin bukan dalam komunitas besar, Ibu Putri, karena saya di sana kan baru, Ibu Putri. Ya. Baik juga dengan peserta didik saya, apa yang saya dapatkan di sini pembelajaran, yaitu pembelajaran yang berpusat pada murid, baik juga pembelajaran yang berdiferensiasi, di mana pembelajaran ini kita harus harus melihat dulu ke apa kesiapan siswanya, kebutuhan siswa itu yang bagaimana. Jadi dalam pembelajaran berdiferensiasi itu kita lebih lebih me, apa lebih lebih ke kebutuhan siswa, apa yang siswa butuhkan. Bahkan kita jangan jangan selalu seperti itu mungkin metode-metode mengajar kita. Nah, dengan saya mendapatkan pengetahuan-pengetahuan baru atau ilmu-ilmu baru yang saya dapatkan di pendidikan PGP atau pendidikan calon guru penggerak angkatan 9 ini, saya imbaskan kepada mereka-mereka semua itu. Oke, baik Bu Usna. Nah, di dalam dunia pendidikan, baik di lingkungan kelas, lingkungan sekolah, pasti ada hambatan yang Bu Usna hadapi. Nah, itu hambatannya seperti apa saja hambatan yang Bu Usna hadapi dan bagaimana cara mengatasi bagaimana Bu Usna memiliki solusi dalam menghadapi hambatan tersebut. Nah, Ibu, kalau saya bilang hambatan itu mungkin karena untuk saya berkolaborasi dengan semua guru yang ada di SMA yang tempat saya mengajar yang baru ini, mungkin banyak hambatan. Nah, untuk banyak hambatan itu makanya yang bisa saya dekatin saja, saya berbagi praktek baik mungkin untuk semua, tapi ada yang sebagian guru menyepelekan kita karena mungkin kita di situ orang baru ya kan Ibu, orang baru di situ. Bahkan tidak semua yang kita inginkan, tidak semua yang kita perlukan itu tercapai di situ. Jadi saya berbagi praktek baik untuk semua guru, tetapi ketika saya berbagi itu mungkin ada sebagian suara sumbang yang sering saya dengarkan dari beberapa, tidak semua, dari beberapa guru di situ, bahkan beberapa TU. uh, jadi itulah Bu, hambatan untuk saya. Walaupun seperti itu, solusi yang saya buat di sini Ibu, saya tetap mengajak untuk berkolaborasi, mengajak untuk berbagi praktek baik yang sudah saya dapatkan di pendidikan guru penggerak ini, yaitu
dalam berpartisipasi aktif, berkolaborasi, habis itu bagaimana yang namanya kita sebagai guru harus menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi, di mana pembelajaran itu membutuhkan atau sesuai dengan kebutuhan siswanya. Nah, pada saat itu sudah solusi saya lakukan seperti itu, ada apa namanya, ada sebagian guru, bahkan sebagian orang itu mengatakan seperti ini. Itu kan kita bisa ngomong karena misalnya kita nggak turun ke kelasnya, nggak ke dunia pendidikannya gitu kan. Terus ada yang menyampaikan seperti ini lagi, apa itu ibu, nah sibuk kali dengan CGP, 24 jam di depan laptop, nggak pernah dia misalnya duduk nongkrong di situ kan. Memang saya jarang Bu Putri nongkrong, paling itulah, paling kalau misalnya saya berbagi praktek baik aja. Tapi kalau 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 namanya nongkrong, berbagi apa namanya itu, untuk ngomong hal-hal yang tidak diinginkan atau hal-hal yang tidak termasuk dalam berkolaborasi untuk dunia pendidikan, mungkin saya jarang, sehingga mereka uh, berinisiatif mengatakan ke saya seperti itu, apa sok-sok sibuk kali ya ibu. Tapi walaupun hambatan seperti itu Ibu Putri, ya kan, saya tetap apa namanya, tetap berpikir optimis, tetap berpikir positif. Bahkan ke mereka kan tidak pernah marah, walaupun mereka bilang seperti itu. Saya tetap saya kontrol emosional saya, itu tetap saya kontrol Ibu Putri. Tetap saya berpikir ini, tetap saya berbagi apa yang saya dapatkan, ilmu-ilmu yang saya dapatkan. Ada juga sebagian guru itu, oh jadi begitu ya Ibu Usna ya. Ya Allah, Bu Usna, saya dengan Ibu Usna berbagi ke saya lebih lebih leluasa, lebih luas pengetahuan saya untuk menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi katanya. Itu Ibu Putri. Solusi juga sudah saya sampaikan tadi Ibu Putri ya, walaupun sedikit demi sedikit sudah saya sampaikan di situ Ibu Putri. Iya, oke. Nah, dari semua cerita Bu Usna, bisa tidak Bu Usna sebutkan tujuan akhir utama dalam dunia pendidikan itu seperti apa menurut Bu Usna? Tujuan akhir Bu Putri ya? Iya, Oh, baik Bu Putri. Tujuan akhir dari yang sudah kita sampaikan tadi Bu Putri, saya tetap ingin peserta didik itu yang religius, karena sering saya sampaikan kepada mereka, walaupun kita terlalu tinggi mungkin ilmunya, apabila kita tidak berakhlak, apabila kita tidak beradab, itu ilmu yang kita peroleh itu tidak ada manfaatnya. Makanya saya bilang kepada mereka itu, adab dulu baru ilmu, saya bilang seperti itu. Nah, jadi saya menginginkan di sini, tujuan akhir daripada tujuan yang sudah saya buat itu Bu Putri, saya menginginkan siswa-siswa atau peserta didik, bahkan murid-murid saya itu yang religius, yang juga mandiri, beserta peduli terhadap lingkungan Bu Putri. Dan juga terhadap mungkin tujuan akhir saya terhadap teman-teman atau kepada teman sejawat saya, mereka tetap bisa berkolaborasi dengan saya. Bahkan saya bisa berbagi praktek-praktek baik yang sudah saya dapatkan Ibu kepada mereka. Alhamdulillah Ibu, saya merasa sangat senang Ibu. oke. Nah, dari pengalaman Bu Usna ini, tindak lanjutnya ini Bu Usna secara yang Bu Usna lakukan ini bertanggung jawab tidak Bu Usna dari tindak lanjutnya? Setiap setiap apa yang sudah kita perbuat mungkin Bu Putri, atau yang sudah kita berkomitmen Bu Putri ya, dari komitmen dulu Bu Putri ya. Ya. Karena setiap apa yang sudah kita komitmen itu, kita memang harus berani untuk bertanggung jawab. Berani untuk bertanggung jawab karena kita sudah mempunyai komitmen tadi Ibu, komitmen kita untuk membuat peserta didik kita yang religius, mandiri, dan peduli terhadap lingkungan, dan berkomitmen kita untuk tetap berbagi praktek-praktek baik kita terhadap teman-teman sejawat kita. Jadi kita harus berani untuk bertanggung jawab terhadap apa yang sudah kita komitmen tadi Ibu. Oke. Nah, dari
cerita Bu Usna di sekolah bersama dengan peserta didik yang masalah sampah, karena di sekolah Bu Usna itu banyak di dekat dengan hutan banyak sampah yang bertaburan, kurangnya kesadaran dari peserta didik, bahkan ada guru yang mungkin kurang simpati dengan istilahnya kesibukan-kesibukan Bu Usna. Nah, itu pembiasaan Bu Usna lakukan itu terhadap guru dari praktik baik, pembelajaran berdiferensiasi itu dengan jangka waktu yang pendek apa dengan jangka waktu yang panjang akan Ibu Usna terapkan? Kalau misalnya yang sudah kita terapkan itu mudah-mudahan akan berlangsung pada jangka waktu yang panjang gitu, karena setiap siswa atau setiap murid yang religius itu bukan hanya di sekolahnya Ibu, tetapi bagaimana nanti ketika mereka turun ke dunia masyarakat atau berkolaborasi dengan masyarakat, mereka tetap akan terdidik yang namanya sikap religius, sikap mandiri, dan juga peduli terhadap lingkungan, bukan hanya di sekolah Ibu. Dalam jangka waktu yang panjang, maka mereka sudah tamat, sudah menjadi mahasiswa, sudah beranggota masyarakatnya, tetap akan berlanjut apa yang sudah dibuat di sekolahnya gitu. Karena biasakan kebiasaan yang baik gitu loh. Kalau sudah terbiasa dengan hal-hal yang baik, insya Allah ke depannya mereka juga akan terbiasa mempraktekkan hal-hal yang baik Ibu. Iya, terima kasih Bu Usna. Dengan jawaban Bu Usna yang barusan, berakhir pula lah coaching dan cuci kita pada hari ini. Terima kasih atas kesempatannya Bu Usna. Dan saya ucapkan terima kasih banyak atas partisipasinya dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.